Tiap ada maling, kalau dikejar warga, itu larinya ke situ. Lantas kalau sudah lari ke situ, sudah tidak diketemukan lagi. Apakah maling itu memang itu ditutup-tutupi sama yang penguasa situ, ataukah itu memang maling itu mati? Karena itu kan jurang tuh mas, nggak pernah ditemukan. Itu kan ada kerajaan, mungkin kerajaan jin ataukah kerajaan bangsa lain, ataukah yang jelas itu goib lah. Subscribe to my channel. Assalam Media TV. Assalam Media TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Srianto dari channel Assalam Media TV. Salam sehat, salam bahagia, dan salam berkelimpahan. Kalau kita capek dalam bekerja, bolehlah kita untuk beristirahat, tapi jangan pernah capek untuk membahagiakan keluarga dan terutama kedua orang tua. Saat ini melanjutkan penelusuran saya di sebuah spot yang namanya yaitu Jurang Maling. Menurut kisah yang berkembang, di spot Jurang Maling ini dulunya sebagai tempat pelarian para penjahat, baik itu pencuri, perampok, atau pembegal yang ketahuan warga desa kemudian melarikan diri bersembunyi di tempat tersebut, dan dipastikan orang tersebut tidak diketemukan lagi, entah itu meninggal atau entah itu dibawa oleh bangsa gaib yang tidak menyukai adanya kejahatan. Setiap ada maling, kalau dikejar warga, itu larinya ke situ. Sudah tidak diketemukan lagi. Dan di sini cerita yang berkembang, tempat tersebut merupakan tempat yang sangat angker keberadaannya, dan diyakini walaupun itu berupa lembah atau jurang, itu merupakan kerajaan gaib. Mereka itu mati atau gimana itu nggak pernah ditemukan, ya itu Nggak pernah ditemukan. Mas, kalau itu memang angker sekali mas di situ. Karena itu di situ kan ada kerajaan. Mungkin kerajaan jin ataukah kerajaan bangsa lain, ataukah yang jelas itu goib lah di situ itu. Bagi orang yang berilmu bisa melihat keadaan yang sebenarnya, bahwa jurang tersebut konon katanya merupakan sebuah perkampungan gaib. Maksud saya, setiap ada perampok atau pencuri yang ketahuan warga kemudian dia melarikan di tempat ini, dipastikan tidak diketemukan lagi, entah itu meninggal dunia karena lari di jurang tersebut atau dibawa oleh makhluk tak kasat mata. Makanya di situ itu kalau ada penampakan itu ya, kadang-kadang itu ada kunti, kadang-kadang itu juga ada pocong gitu. Bahkan itu ada lagi yang sosok namanya genderuwo, itu orangnya hitam, tinggi, besar gitu. Langsung telur, kita akan menuju ke spot tersebut untuk menyusurinya, dan nanti kita akan mencari informasi yang lebih lanjut kepada para penduduk yang ada di sekitar sini tentang urban legend Jurang Maling. Ini saya sudah memasuki di pintu masuk awal menuju Jurang Maling, yang pemandangannya sangat mistik sekali. Semacam ini disinyalir menjadi tempat kesukaan mereka makhluk halus yang tak kasat mata, karena tempatnya yang lembab, dingin, yang jarang sekali diambah oleh manusia. Seperti yang kita lihat ini, telur-telur, ini areanya cukup panjang sekali dengan pemandangan bambu-bambu, sangat mistik sekali.
Kalau di tempat saya biasanya tempat-tempat bambu semacam ini menjadi kesukaan dan tempat yang namanya jin ataukah ada kunti, kadang-kadang itu juga ada pocong gitu. Apa itu orangnya hitam, tinggi, besar, atau sundel bolong yang menyukai tempat yang lembab-lembab seperti ini. Yang apalagi tempat-tempat semacam ini jarang diambah oleh orang pencari rumput ataupun pencari kayu bakar. Selain tempat semacam ini menjadi tempat kesukaan favorit dari makhluk tak kasat mata, tempat ini menjadi tempat kesukaan berkembang biaknya binatang melata semacam ular ataupun kalajengking ataupun yang sejenisnya, guys. Kalau kita melihat dengan mata lahir, guys, memang tempat ini seperti tidak menampak, tidak terlihat adanya kerajaan gaib. Tapi bagi teman-teman, bagi orang yang memiliki keterbukaan mata hatinya, bisa melihat sebenarnya di sini itu berdiri sebuah perkampungan gaib yang sangat luas dan panjang, yang dulu menjadi tempat pelarian para pencuri, perampok. Begitu ketahuan warga, mereka larinya ke sini, guys. Dan walaupun dikepung tempat ini dari berbagai penjuru, pencuri sesakti apapun, sehebat apapun, tidak akan ditemukan lagi. maling sekali dikejar warga di situ lenyap, hilang gitu, nggak diketemukan, jasadnya pun nggak diketemukan gitu aja. Maling terus larinya itu di situ, dikejar sama warga itu nggak ditemukan. Nah paginya ditelusuri sungai yang itu, yang di bawahnya itu juga nggak ada jasadnya itu, Mas. Entah itu tewas di tempat ini atau mereka dibawa oleh penduduk gaib yang ada di area sini, guys. Urban legend yang beredar hingga sampai saat ini, tempat ini merupakan sebuah perkampungan gaib yang dia tidak menyukai kemaksiatan. Gitu. Karena itu di situ kan ada kerajaan, mungkin kerajaan jin ataukah kerajaan bangsa lain, ataukah yang jelas itu goib lah di situ itu. Puluhan pencuri yang lari di tempat ini itu dipastikan tidak kembali lagi, karena tempat ini miringannya 90 derajat yang tidak memungkinkan untuk diarungi atau dilewati untuk sebuah pendakian. Dan area di sini terkenal sangat angker dan gawat. Selain ada di area sini itu merupakan perkampungan gaib, entah itu dari bangsa siluman atau bangsa jin, tempat ini juga kabar yang beredar itu banyak perkembangbiakan ular besar macam ular sanca, ular piton ataupun ular kobra. Jadi ketika saya sebelum memasuki area sini, oleh penduduk sudah diwanti-wanti untuk tidak belusukan pendakian medan jurang maling ini, karena begitu banyaknya populasi ular yang berkembang di tempat ini. Medan jurang maling yang sangat angker ini, guys, ini kurang lebih areanya sekitar 500 meter, memanjang, sangat curam sekali dengan kemiringan 90 derajat. Dan tempat-tempat seperti ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan penelusuran sambil pendakian. Sebenarnya saya tertarik sekali untuk belusukan ke medan yang seperti ini, mengingat tadi warga sudah mewanti-wanti untuk tidak melakukan
belusukan pendakian di area Jurang Maling, dan itu sangat berbahaya. Yang paling dikhawatirkan adanya binatang melata, karena beberapa warga banyak yang menyaksikan keberadaan macam ular piton, kobra, ular sanca, ataupun ular-ular yang mematikan yang lainnya yang berkeliaran di medan Jurang Maling ini. Dan tempat ini dipastikan begitu malam hari itu kondisinya sangat mencekam, seperti tempat-tempat mistik yang lainnya, seperti tempat-tempat angker yang lainnya. Dimanapun tempat ada pemukiman gaib, pasti aura dan energinya itu sangat kuat sekali, kemiringannya sangat ekstrim sekali, guys. Dan nanti kita akan mencari tahu tentang urban legend Jurang Maling ini, kenapa tempat ini dinamakan Jurang Maling, dan apa yang terjadi urban legend masa lalu yang apabila ada maling atau pencuri yang lari di medan ini pasti tidak diketemukan lagi. Bisa dilihat, guys, ini dedaunan, rumput-rumputan liar yang menutupi lembah Jurang Maling ini, dan disinilah kebanyakan binatang-binatang melata yang berkembang biak di sini, guys. Yang namanya Jurang Maling itu bisa diceritakan sebenarnya apa? Kenapa kok dinamakan Jurang Maling? Setiap ada maling, kalau dikejar warga itu larinya ke situ. Lantas kalau sudah lari ke situ, sudah tidak diketemukan lagi. Apakah maling itu memang itu ditutup-tutupi sama yang itu, yang penguasa situ, ataukah itu memang maling itu mati? Karena itu kan jurang, Mas. Nah, akhirnya dia itu sudah nggak ketemu lagi, nggak pernah ditemukan. Kalau itu memang angker sekali, Mas, di situ. Karena itu di situ kan ada kerajaan, mungkin kerajaan jin ataukah kerajaan bangsa lain, ataukah yang jelas itu goib lah di situ itu. Makanya di situ itu kalau apa ada penampakan apa itu ya kadang-kadang itu ada kunti, kadang-kadang itu juga ada pocong gitu. Bahkan itu ada lagi yang apa itu sosok namanya genderuwo apa itu, orangnya hitam tinggi besar gitu. Jadi apakah itu yang menutupi istilahnya maling itu di situ itu yang menutupi, ya kita tidak tahu lah. Yang jelas kalau ada maling di situ pasti dikejar warga itu tidak ditemukan, jasadnya pun tidak ditemukan gitu. Jadi itu yang dinamakan Jurang Maling ya. Itu ketinggian jurangnya itu ekstrim sekali ya itu. Ya betul-betul ekstrim itu. Agak cowring gini kok, Mas, itu. Jadi kalau nggak salah itu ada berapa meter ya itu. Kalau diukur itu kalau ya kira-kira aja itu dari sungai sampai ke dari atasnya itu kira-kira itu ada 100 meter kira-kira ada itu kira-kira ini. Terus yang saya dengar juga di situ katanya ada ular itu, Mas. Itu ular, maksud saya tuh yang ingin saya tahu itu ular sungguhan atau ular macam ular siluman bangsa gaib itu ya? Kalau itu kira-kira itu di situ itu ular sungguhan, Mas. Karena dari dulu cerita itu di situ itu nggak ada ularnya. Kalau memang itu ya adalah namanya itu juga jurang. Kadang-kadang juga jurang itu kadang-kadang juga ada terowongannya, mungkin lah ada ular yang di situ gitu. Tapi yang jelas itu kalau soal legendaris cerita-cerita orang-orang itu kalau ular di situ nggak ada. Yang ada ya itu yang maling kalau maling sekali dikejar warga di situ lenyap, hilang gitu, nggak ada diketemukan, jasadnya pun nggak diketemukan gitu aja. Itu ringkas ceritanya, maling begitu masuk di situ, maksudnya dia mau bersembunyi atau gimana itu ya? Iya. Masuk situ sudah dicari-cari nggak ketemu gitu ketemu. Ya. Makanya di situ disebut dengan jurang maling. Tapi kalau saya rasa di situ itu kok
istilahnya itu ditutup-tutupi sama yang anu itu, sama yang penghuninya situ gitu loh Mas. Karena dulu itu juga ada maling, terus larinya itu di situ, dikejar sama warga itu tidak ditemukan. Nah paginya ditelusuri sungai yang itu, yang di bawahnya itu juga nggak ada jasadnya itu Mas. Padahal itu nggak mungkin ya kalau mereka istilahnya mendaki menuruni lereng saking cukup jurangnya itu ya, nggak mungkin sekali ya. Ya nggak mungkin toh Mas, segitu curangnya kok, curingnya kok. Siapa yang berani itu naik turun ke situ? Itu dalam sekali loh Mas itu. Assalam Media TV.